pencetak awal bangunan anak-anak kita, yang mendesain, membuat desain awal itu adalah rumah dan orang tua. Nah, kita lanjutkan lagi. Kalau memang itu rumah, itu adalah orang tua, siapa dalam hal ini yang paling bertanggung jawab? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para bapak adalah pemimpin di keluarga tersebut, pemimpin dari rumah tangga tersebut. Maka para bapak adalah orang yang paling bertanggung jawab atas segala apa yang terjadi pada anggota keluarganya, ya istrinya, ya anak-anaknya. Termasuk kalau kemudian ternyata, loh kok anak-anak saya kok jadi anak-anak yang berandalan, anak-anak saya kok jadi anak-anak yang bangsat gitu, tanda kutip ya. Kok sangat seperti ini begitu tampilan mereka. Ya itu nggak bisa dilepaskan dari, pasti ada peran dari siapa? Bapak pertama itu. Maka pesan untuk para bapak itu adalah jangan fatherless, jangan sampai nggak punya peran dalam mendidik anak. Karena itu tanggung jawab utama para bapak. Arti mendidik anak itu bukan berarti anak-anak ini memang nggak pernah bersama bapaknya ya. Bisa jadi ada bapaknya ya hidup ya. Bapak ibunya ada, tapi mereka seperti anak-anak yatim atau diyatimkan karena tidak pernah merasakan kehadiran bapaknya, tidak pernah merasakan kehadiran ibunya. Nah, ada bapaknya tapi dia hanya mengambil porsi sebagai mesin ATM misalkan begitu, yang siap untuk memberikan kebutuhan finansial tapi kemudian dia tidak pernah memberikan perhatian kepada anaknya. Apakah sudah terbentuk kesadaran bahwa dia itu punya kewajiban sholat 5 waktu, dia tidak pernah ngecek, padahal itu wajib. Bapak itu kemudian meskipun dia bukan orang yang paling banyak bersama dengan anak, tetapi dia adalah orang yang tetap punya kewajiban untuk melakukan pengecekan, kan gitu kan ya. Kalau dia pandang, oh ternyata istri saya sebagai guru langsung dari anak-anak saya itu ternyata belum mumpuni, berarti saya mau hadirkan guru dari mana? Itu dia juga harus memahami hal tersebut gitu ya. Kalau saya sendiri nggak bisa ngajar, saya hadirkan ke rumah untuk mengajar anak-anak saya, mengajari kami semua siapa, supaya sama-sama ngerti caranya sholat, sama-sama ngerti caranya ngaji, ngerti bahwa hukum A itu begini, perbuatan itu begini, dan seterusnya ya. Jadi itu adalah para bapak. Maka para bapak harus terlibat dalam pendidikan anak. Dan kalau kita melihat dicontohkan di dalam Al-Quran itu, para bapak itu senantiasa lekat dan erat dengan proses pendidikan anak-anak. Yang menarik itu ada sebuah tesis ya, yang berjudul Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu At-Tarbawiyah. Itu adalah sebuah tulisan yang berusaha menghitung dialog yang terjadi antara orang tua dengan anak di dalam Al-Quran dan implikasinya pada pendidikan, penerapannya pada pendidikan. Di situ kemudian ditemukan ya, ada 14 kali dialog ayah dengan anak ya, dialognya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub, Nabi Ibrahim dengan Ismail. Itu semua memang bapak anak itu 14 kali. Sementara dialog antara ibu dan anaknya 2 kali saja, dan yang tanpa kejelasan siapa yang sedang berdialog ini dengan anak itu ada 1 kali. Nah, jadi di sini kita menunjukkan itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Bahkan kalau secara spesifik ada kalimat dari Ibnul Qayyim ya, di dalam kitab beliau yang Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud ya, bahwa di sana beliau mengatakan ada banyak orang tua yang mereka itu karena ketidaktahuannya, dia sebenarnya mencelakakan anak-anak mereka dan buah hatinya di dunia dan di akhirat karena tidak memberi perhatian dan tidak memberikan pendidikan adab pada mereka. Orang tua justru membantu si anak menuruti semua keinginan syahwatnya. Kalau ini mau kita terapkan hari ini, berapa banyak ya anak-anak yang kemudian kemarin ketahuan bully temannya, flexing mobil orang tuanya gitu ya, mobil-mobil mewah dan seterusnya. Itu kan kelihatan sekali kalau dia itu secara ekonomi, secara materi, dia difasilitasi betul oleh orang tua mereka. Bahkan itu dijadikan kebanggaan. Bahkan itu ternyata malah melahirkan kesombongan gitu kan ya. Nah itu, jadi orang tua membantu sang anak menuruti semua keinginan syahwatnya. Nah ia menyangka, sayangnya si orang tua ini menyangka dia berbuat demikian itu sebagai kebaikan. Dia memuliakan anak, padahal dia sebenarnya sedang menjatuhkan anak itu pada kehinaan. Nah itu sangat kelihatan sekali ada kesalahan dan itu berasal dari orang tua, harus dipahami ini.